Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sara ala nahjihi. Amma ba'du, jamaah salat isya dan insyaallah tarawih dan witir yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Sampai malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan siam Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih. Mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam riwayat lain, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang melakukan siam puasa bulan Ramadan, yang melakukan qiyam Ramadan yaitu salat tarawih. Makna qiyam Ramadan dalam hadis ini adalah salat tarawih. Allah akan mengampuni dosanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dosa yang diampuni. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dosa yang tidak menjadi beban kita kelak di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar bersegera kepada maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Baru surga, maghfirah dulu. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya kepada kita. Barang siapa yang melakukan puasa imanan wa ihtisaban, melakukan salat tarawih imanan wa ihtisaban, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, agar puasa kita baik, agar puasa kita memberikan pengaruh positif kepada kita zahiran wa batinan, maka yang harus kita perhatikan yang pertama, selain kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita secara pokok, makan, minum, jima, juga jangan sampai kita lalai melakukan perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang paling banyak yang menghilangkan pahala puasa kita adalah lisan. Kalau kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang berpuasa hanya lapar dan dahaga disebabkan lisannya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shama ahadukum fala yarfus wa la yaskhab wa la yajhal." Kalau salah seorang kalian puasa, jangan melakukan rafas. Rafas itu adalah pembicaraan yang mesum, yang tidak pantas, tidak sesuai dengan akhlak dan adab. Itu namanya rafas. Tinggalkan ketika puasa. Wala yashab. Kalau kamu puasa, jangan meninggikan suara karena disebabkan amarah atau permusuhan. Jadi meninggikan suara disebabkan amarah, baik kepada keluarga, kepada siapapun ketika puasa, tahan. Kemudian disebabkan permusuhan, berselisih ketika dia berpuasa, tahan. Karena itu bisa menghilangkan pahala puasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza syatamahu ahadun falyaqul inni shaim." Kalau ada orang yang menghinanya ketika dia puasa, katakan aku sedang berpuasa, artinya tahan. Supaya apa? Supaya puasa yang kita laksanakan bisa berpahala, bermakna dan bernilai.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita perhatikan juga ketika bulan Ramadan ini adalah pada saat berbuka. Jangan sampai ketika kita berbuka sibuk dengan perkara-perkara selain yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mau berbuka tidak ada kehusyuan, jangan. Ketika kita mau berbuka tidak ada doa, jangan. Upayakan waktu berbuka isi dengan doa, hati kita khusyuk, baca dan perbanyak asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini amalan para salafus saleh. Kemudian juga ketika sahur, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tidak bersahur walaupun dengan seteguk air saja. Karena itu sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan, mungkin kamu tidak butuh dengan makanan sahurnya, tapi kamu butuh dengan barokahnya. Fa inna fis sahuri barokah. Jadi bukan masalah makannya, bukan masalah kenyang tidaknya, tapi masalah barokahnya. Nabi SAW mengatakan, walaupun hanya dengan seteguk air. Niatkan sahur, karena sahur itu adalah keberkahan. Itu sabda Nabi SAW. Momentum ini jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Kemudian upayakan sebelum subuh, diperkirakan kata ulama 50 ayat. Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi SAW sesaat sebelum subuh diperkirakan 50 ayat sudah selesai, tidak lagi makan dan tidak lagi minum. Itu yang kita kenal dengan imsak. Imsak artinya masih tetap boleh makan, tapi kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi kalau sudah diperkirakan jaraknya sekitar 50 ayat dari subuh, beliau sudah menyelesaikan semuanya, sudah siwak, sudah selesai makan, dan beliau biasanya menunggu subuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita kejar-kejaran dengan subuh. Kadang orang mau sahur, mau minum, kejar-kejaran dengan azan. Sebagian ulama memakruhkan kalau disengaja maka bisa membatalkan puasa. Memang kita inginnya mempergunakan waktu sebaik mungkin. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat sunnah Nabi SAW. Nabi sudah siap, sudah selesai ketika diperkirakan kalau dalam menit, ukuran jam saat ini sekitar 10 menit kita istilahkan dengan imsak. Walaupun imsak itu sendiri secara makna adalah makna dari siam. Imsak artinya menahan, tapi imsak yang kita ketahui menahan dalam makna sesaat sebelum subuh, boleh kita sebenarnya minum, tapi karena mengikuti sunnah Nabi SAW, kita mengimsakkan diri kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya makanan dan minuman masuk ke dalam tubuh kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian jangan sampai kita di bulan Ramadan ini melewatkan Al-Quran. Walaupun 1 baris, 2 baris, kalau bisa setiap hari minimal 1 lembar kita baca Al-Quran. Jangan sampai sehari semalam lewat begitu saja tanpa melihat Al-Quran, tanpa mendengar Al-Quran, tanpa mentadabburi Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan ketika di bulan Ramadan, khususnya pada saat bertemu Jibril. Maka kesempatan terbaik kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan, dan kita masih diberi rezeki oleh Allah. Upayakan momentum Ramadan ini jadikan sebagai iktida, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbagi dengan sesama. Silahkan siapapun yang membutuhkan kita berikan, khususnya saat-saat akan menjelang Idul Fitri. Jangan sampai ada dari saudara-saudara kita yang tidak bahagia
dari saudara kita yang tidak bergembira dengan Idul Fitri yang dianjurkan bergembira di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kemudahan untuk bisa mengisi Ramadan dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.